Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, oke. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman Indonesia, keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Alhamdulillah sehat ya. Senin malam, insya Allah ya semuanya udah di rumah ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini sudah ya, hadir Bunda Dina. Oke, Bunda Dina Hartani. Ayo panggil teman-teman Bunda Dina. Kajian malam ini kajian biasa-biasa aja. Ya. Biasa dalam arti yang kita kaji, hal-hal yang kita kaji biasa dilakukan setiap saat, setiap hari. Artinya saya juga pernah melakukan, ya rata-rata teman-teman melakukan, ya sudah pernah melakukan bisa jadi, ya gitu. Cuma bedanya, ya tentu ada bedanya, ya bedanya bisa jadi yang satu cenderung patologi, yang satu masih fisiologi ya. Bila permintaan tidak segera diberikan, maka ngamuk. Ya, pernah Anda merasa begitu ya, teman-teman ya? Para ayah, bunda ya, seperti misalnya minta tolong anak gitu ya, anak nggak segera tunaikan langsung negur namanya mas, nah gitu, mbak, gitu kan. Telinganya nggak dipakai ya, gitu selalu di antaranya gitu ya. Nah ini kajian kajian yang bila teman-teman merasa begitu ya harus segera diperbaiki ya, karena itu kondisi otak yang tidak sehat. Berbagai kisah cerita ya teman-teman tentang kondisi seperti ini ya. Saya dulu punya sahabat yang dia seorang guru ya gitu ya, pada seorang guru gitu ya. Kalau dalam kondisi normal baik-baik aja ya, oke, baik-baik aja gitu ya. Dalam kondisi normal baik-baik aja, tapi dalam kondisi yang dia mengalami marah gitu ya, dia ngamuk gitu ya, dia marah, jengkel dan seterusnya, itu levelnya jadi naik sekali, jengkel sekali gitu ya, ya. Bahkan kalau teriak dia bisa histeris teriaknya, gitu. Wah, gitu ya. Oke ya, dan apa namanya, ada yang cenderung menuju kekerasan, kaplok, tempeleng dan seterusnya, ya gitu ya. Ada yang tidak sampai di kekerasan fisik, ya, tapi kekerasan suara bisa jadi, gitu ya teman-teman. Berbagai kajian ya, terakhir-terakhir ini teman-teman dengar ya sebuah ada cerita ya gitu ya, ada cerita ya tentang orang terkenal gitu ya, efek dari ada masalah keluarga yang mungkin kurang oke gitu ya, akhirnya sampai harus diselesaikan harus diselesaikan di pengadilan, gitu ya, harus selesaikan di pengadilan gitu. Ya, jadi teman-teman bisa melihat fenomena seperti ini ya, fenomena seperti ini. Bahkan tadi sore saya juga dengar ada seorang suami yang membunuh istrinya tapi menggunakan orang lain gitu ya. Suami membunuh istrinya tapi menggunakan orang lain gitu ya. Itu efeknya jadi jadi harus menyingkirkan nyawa. Wah, itu betul-betul lebih sadis lagi gitu ya. Nah, terlepas dari itu semua teman-teman ya, terlepas dari semua, eh, teman-teman mengenali tentang emosi anak ya, yang namanya tantrum, ya, yang namanya tantrum. Ya, sebelumnya kajian kali ini kita gunakan perspektif neuroscience ya, perspektif bagaimana otak bekerja. Ya, meskipun saya tetap batasi dari wilayah itu pun saya tetap batasi ya,
banyak kajian-kajian dari psikologi klinik ya, ini juga bagian dari psikologi klinik ya. Kebetulan anak saya seorang psikologi klinik yang bisa jadi tandem untuk ngobrol lah gitu ya. Eh, ini saya murni dari sisi neuroscience ya. Oke, teman-teman pernah mendengar ya tentang anak-anak, tentang tantrum ya, tantrum ya, tantrum, eh, temper tantrum, nah gitu ya. Apa bedanya tantrum sama temper tantrum ya? Kalau temper tantrum itu tantrumnya udah over, gitu ya, udah over. Ya. Kalau anak minta apa-apa nangis itu bagian tantrum. Tapi kalau sudah temper tantrum, nangisnya sudah disertai yang lain-lain ya, bahkan disertai sampai jejek apa, nendang sesuatu yang ada di sampingnya ya gitu ya. Bahkan bisa jadi lempar barang yang ada di sampingnya dan seterusnya kan gitu ya. Kalau dia berdiri akhirnya dia bisa duduk terus bergulung-gulung, berguling-guling dan seterusnya ya, teman-teman pernah lihat ya gitu. Nah ternyata tantrum itu harusnya diselesaikan hingga anak itu usia 5 tahun. Ya, harus selesaikan. Jadi kalau masih putra-putri Anda ada yang tantrum kok lewat 5 tahun, berarti ada bermasalah dalam pengasuhannya. Efeknya apa kalau nggak diselesaikan? Efeknya kalau nggak diselesaikan, tantrum itu akan berlanjut sampai anak hingga masuk di sekolah dasar. Ya harusnya selesai 5 tahun. Ini kan prasekolah ya. Ya harusnya selesai di usia apa? Di usia 5 tahun. Harus clear. Kalau tidak, ya dia akan berlanjut nanti di usia sekolah. SD kok masih tantrum terus, akan berlanjut sampai SMP. SMP masih tantrum terus, akan berlanjut lagi sampai SMA. SMA akan berlanjut lagi terus lagi ya, universitas atau di era pernikahan dan seterusnya, bahkan masuk di dalam ranah kinerja dan seterusnya ya. Tantrumnya akan ke bawah terus. Oke ya, dengan format yang saya kebetulan mengampu satu training yang namanya brain based emotional skill ya gitu ya. Itu menangani masalah ini ya. Latihannya juga gampang-gampang susah ya, gitu ya. Ada yang latihannya 3 bulan selesai, 4 bulan selesai, ya itu normal. Rata-rata 6 bulan selesai ya. Loh ada yang 2 tahun, ada 3 tahun juga ada. Oke ya. Dokter Amir kok bisa latihan begitu? Ya selain belajar juga tentunya ya. Tapi Dokter Amir juga pernah mengalami kondisi seperti itu. Seperti itu akhirnya Dokter Amir latihan. Nah, setiap latihan itu kita record ya, kita berikan ini sehingga menjadi sebuah panduan yang bisa di copy paste, bisa diajarkan. Oke teman-teman, lihat di level. Oke ya. Daniel Goleman dalam risetnya dari si Joseph Leduc ya, dia memberikan satu catatan, satu di antara 5 kriteria yang mengidentifikasikan seorang memiliki kecakapan emosi atau kecerdasan emosi, ya kan? Teman-teman sudah sering lah dengar lah ini ya, gitu ya. Yang pertama adalah emotion awareness, ya gitu ya. Yang kedua adalah self regulation, yang ketiga adalah self motivation, yang keempat adalah empathic ya atau self empathic, yang kelima adalah social skill ya. 1 dari 5 itu adalah self regulation. Oke. Nah, tantrum adalah hal emosi yang nanti berhubungan dengan self regulation. Bila dalam pengasuhan jenengan tidak Anda kawal dengan baik ya tentang tumbuh kembang emosi anak, maka anak akan mengalami masalah yang serius di dalam self regulation.
yang bila tidak diselesaikan, ya, salah satu efeknya nanti sampai besar, ya, ya, dia sulit sekali melakukan meregulasi, mengatur diri. Dalam hal ini adalah mengatur dorongan-dorongan. Teman-teman, kalau di dalam self regulation, kalau kita bedah dari self regulation, ya, di bukunya Brain Emotional, ya, atau Emotional Brain, ya, Joseph LeDuc itu memberikan penjelasan yang sangat cantik sekali bahwa salah satu self regulation itu memiliki hubungan dengan motorik kontrol. Oke, ya. Kalau sudah berbicara dengan motorik kontrol, Anda jangan lewatkan sensori kontrol. Tapi rata-rata nggak ada sih bahasa. Maksud saya penjelasan sensori kontrol tidak luar biasa motorik kontrol, karena esensinya mengontrol sensorik itu ya di motorik, ya, gitu ya, esensinya. Cuma ketika teman-teman ingin melatih, ya, di sekolah neuroparenting kami berikan latihan tersebut, ya. Kami berikan latihan itu baik untuk anak-anak maupun untuk Anda sendiri, ya. Maka teman-teman kalau belajar neuroparenting school itu, ya, sekolah neuroparenting ya, pengasuhan berbasis kinerja otak itu memang harus lama, 50 jam, teman-teman. Dulu 16 jam, ternyata saya evaluasi, ya, kurang, tapi tetap yang belajar serius tetap menemukan pada insight-nya, ya, gitu ya. Kita naik jadi 32 jam. Oke, keren. Mereka sudah bisa mengembangkan, apalagi yang belajar di teman-teman psikolog, ya. Neuroscience itu ilmunya psikolog, ya. Gitu ya. Psikolog klinik dan seterusnya. Tapi setelah dipraktekin, ya, dulu kita pisahkan antara bagaimana orang tua mengajari otak anak, ya, kita pisahkan dengan bagaimana orang tua belajar otaknya sendiri. Gitu, otaknya sendiri. Nah, sekarang kita padukan, ya, teman-teman, ya, di setengah tahun pertama teman-teman belajar tentang bagaimana Anda menstimulasi. Mengasuh itu kan menstimulasi, memberikan rangsangan pada otak anak Anda, ya. Sekali lagi, esensi daripada mengasuh, the real of mengasuh, mendidik anak adalah mengasuh otak anak. So, teman-teman kalau belajar parenting, silakan belajar parenting yang lain, ya dengan pendekatan macam-macam, monggo aja gitu. Tapi please don't forget, ya, please jangan lupa Anda singgah barang sebentar di neuroparenting, sehingga Anda lebih wisdom, ya, gitu ya. Lebih wisdom. Iya, saya mengalami sendiri dan banyak sekali, ratusan ribuan orang yang mengalami seperti itu, ya, gitu ya. Lebih bijak akhirnya, ya, yang melihat anak lebih bijak bila kita bisa memahami bagaimana otak Anda bekerja, ya. Dia belajar otak bukan untuk jadi dokter, sekali lagi. Teman-teman, para orang tua belajar otak bukan untuk jadi dokter, ya. Lalu untuk jadi orang tua. Oke, teman-teman, ya. Pengasuhan itu, ya, pengasuhan pendidikan, ya, anak-anak yang pertama itu kan ada di rumah. Ada home, bukan house, tapi home. Nah, Anda trainernya, gitu, para orang tua itu trainernya. John Gottman mengatakan orang tua itu the emotional coach. Wah, luar biasa itu. Ya, orang tua itu pelatihnya, kayak gitu ya. Oke, ya. Nah, terus kemudian belajar juga tentang semester berikutnya, semester kedua belajar tentang bagaimana otak Anda bekerja, bagaimana Anda mengenali emosi Anda, ya, bagaimana Anda mengenali emosi-emosi yang destruktif yang membuat Anda emosional, yang membuat Anda kelabakan
dalam meregulasi emosi Anda. Sampai akhirnya yang terakhir, alhamdulillah kami juga dibantu oleh professional coach ya dari ICF ya, dari International Coach Federation untuk membantu memberikan pembekalan coaching untuk para ayah dan bunda ya. Oke, kembali apa sih hubungannya ini gitu ya. Tantrum kok akhirnya jadi. Nah, hubungan yang paling dekat adalah urusan dengan kecakapan emosi. Urusan dengan kecerdasan emosi. Ya. Dari kecerdasan emosi yang paling dekat adalah self regulation. Ya. Ternyata di dalam self regulation itu ya hubungannya sangat dekat dengan motorik kontrol. Oke ya. Oh, motorik kontrol. Bagaimana sih motorik kontrol? Anda masuk di sekolah neuroparenting biar tuntas ya gitu ya. Pembahasannya biar tuntas ya. Yang ngajar bukan saya aja. Ada Dokter Putri dari Palembang yang beliau memiliki kepakaran di bidang red laut, termasuk desain permainan yang ramah otak ya gitu ya. Ada Bunda Khotimah ya, dari Solo, dari okupasi Solo ya, dari pusat okupasi Solo ya, dia mengajari. Ada ya, saya ada coach Eval oke ya. Berbicara tentang motorik kontrol, teman-teman, tidak lepas daripada perangkat-perangkat yang sejak awal kelahiran anak, perangkat otak itu sudah built-in, teman-teman, sudah terbangun di situ. Oke ya. Ketidaktahuan kita sebagai orang tua menyebabkan pengasuhan kita tidak prioritas di situ. Padahal ya pengasuhan kita prioritas di tempat yang lain. Kita kebingungan calistung kan gitu. Oke ya. Kita luar biasa ketika anak-anak kita sudah usia 5-6 tahun akan masuk di SD, ngomongnya sudah calistung ya. Sebelum SD, sebelum 6 tahun cuek saja. Iya kan? Cuek saja. Oke ya. Padahal teman-teman, riset daripada Daniel Siegel ya tentang bagaimana seseorang itu membangun cara berpikir yang komprehensif, yang bahasa saya yang sehat, bukan sekedar normal ya, yang sehat. Itu latihannya sejak tahun pertama anak dilahirkan di dunia. Oke ya. Nah, ketika saya ditanya, "Dok, menurut dokter, pendapat dokter kondisi ini kok ada kekerasan keluarga dan ada perilaku orang tua seperti itu ya gitu ya." Seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya, mudah marah, kalau minta sesuatu harus cepat ada gitu ya. Kalau minta tolong anak nggak cepat ada, dianggap anak melawan dan seterusnya kan gitu ya. Oke ya. Ternyata prosesnya tidak bim salah bim brakadabra. Prosesnya panjang. Ya. Maka orang-orang seperti ini juga butuh latihan gitu ya, tidak boleh tidak. Ya. Saya mengatakan teman-teman, syukur kalau kita tidak melakukan itu, tidak mengalami seperti itu, syukur sekali. Tapi kalau kita mengalami seperti itu ya gitu ya. Kalau dari sisi neuroscience gitu ya, kasihan sekali orang yang menderita. Saya memasukkan penderita tanda kutip ya. Karena saya nyari di psikiatri juga belum masukkan di disorder ya gitu ya. Ya kecuali yang sudah masuk di kelainan mental dan seterusnya gitu. Masalahnya apa? Masalahnya orang seperti ini ya. Orang seperti ini kalau lagi emosinya oke, luar biasa, tersanjung. Tapi begitu dia rasa tertekan gitu ya, rasa tertekan khususnya dia kalau minta sesuatu gitu ya,
kok tidak tertunaikan gitu ya. Wow, itu luar biasa ininya. Apa namanya? Efeknya. Saya dulu pernah dikeluhkan oleh seorang suami istri, ya, tapi akhirnya itu nggak terlalu parah. Tapi saya memberikan catatan, beliau juga tidak beliau juga tidak apa namanya, beliau apa namanya, tidak melakukan kekerasan yang sangat yang menyakitkan pasangan, ya, kekerasan fisik dan sebagainya. Dia baru sampai bentakan dan sebagainya. Ya ini juga termasuk kekerasan juga sebenarnya. Tapi tidak sampai, ada kan yang lainnya sampai melukai dan seterusnya kan baik ada. Jadi, saya waktu itu diminta menyalahkan. Dia salah, dia salah. Ya salah sih salah, tapi kita pahami ya mengapa dia nggak bisa sampai situ. Ini ada hubungannya, kalau teman-teman ingin membaca lebih panjang ya gitu ya. Ada hubungannya dengan apa namanya, amigdala hijacking ya. Siapapun teman-teman, saya, Anda dan semuanya kalau mengalami seperti itu ya gitu ya. Itu nggak pernah bisa lepas daripada hijacknya, ikatan atau cengkeraman daripada otak emosi yang namanya amigdala. Kalau sudah gitu ya, saya sering memberikan visualisasi bagaimana amigdala itu mencengkeram emosi Anda sehingga mau nggak mau Anda akan masuk di situ, gitu kan. Kalau di kajian agama kan jangan mendekati zina, gitu kan. Karena apa? Pasti berzina. Nggak ada dalam tataran kajian neuroscience ya, kalau amigdala sudah melakukan kuncian seperti itu, terus Anda lolos itu nggak, kecuali ada peran dari semesta yang menggagalkan itu, gitu ya. Kalau tidak pasti terjadi. Karena apa? Karena ada hijacking. Sama visualkan seperti air yang memutar. Anda bisa melihat ya di sungai ya. Sungai di Begawan, apalagi di lautan yang pulau-pulaunya banyak gitu ya, Pulau Seribu misalnya gitu ya, atau kalau saya di Manado itu pulau-pulau di utara Manado itu kan banyak pulau-pulau. Di situ itu sering ada pusaran air, ya. Kira-kira kalau pusaran air, kalau pusatnya pusaran itu titik A, oke ya, pinggiran pusaran itu titik B, ya. Menurut teman-teman mana yang cenderung kalau barang-barang ada benda-benda di atas pusaran itu ya, mana yang cenderung masuk di dalam air, A atau B? Enak kan? Oke, pasti teman-teman jawab A, karena sudah masuk di pinggiran pusaran, nggak bisa ngerim. Yang bisa ngerem adalah ketika masih di pinggir. Ya, artinya apa? Anda harus mengenali indikator-indikator ini. Gitu. Harus mengenali. Kalau ingin sembuh harus mengenali indikator-indikator. Oh, amigdalaku mau jebak, gitu. Anda harus mengenali. Kalau tidak, Anda kejebak terus dan Anda mengatakan bahwa karakterku memang sudah begini. Kagak. Karakter itu bisa dirubah, karakter itu bisa dipelajari, dan hal-hal begini bisa dipelajari, kemudian dilatih. Oke, teman-teman ya. Ya, jadi kalau jenengan itu emosional, ya, pemarah, gitu ya, latihlah. Ya, karena Tuhan memberikan komponen-komponen untuk melatih itu. Oke. Daniel Amin ini loh melakukan satu riset yang luar biasa dengan menggunakan single photon emission computerized tomography ya, tentang bagaimana latihan-latihan seperti ini. Bahkan beliau itu mengatakan bahwa begitu pemurahnya Tuhan. Ya. Karena apa? Karena tiap manusia itu diberikan piranti-piranti yang dia bisa ngelola sendiri ya.
terutama kesehatan mental, dia bisa ngelola sendiri dan dia bisa memperbaiki sendiri tanpa memerlukan tenaga profesional. Banyak teman-teman yang ya latihan bersama. Karena emosi itu Anda nggak bisa latihan sendiri, nggak bisa. Oke ya. Emosi itu juga nggak bisa Anda setelah baca buku terus bisa ngelola emosi, kagak. Kagak. Ini juga dibuktikan di risetnya si Lisa Feldman Barrett, ya, bahwa emosi itu ada pengalaman emosi. Oke. Belajar emosi itu persis ketika Anda belajar naik sepeda. Ya, Anda sudah tahu teorinya naik sepeda, ya kan? Sepeda. Anda sudah jelasan panjang lebar naik sepeda. Tapi kalau hanya panjang lebar tok, terus Anda belum bisa naik sepeda bener, ya Anda belum bisa naik sepeda. Ya, nah begitu tentang emosi. Oke ya. Bila permintaan tidak ditunaikan terus Anda ngamuk, kok selalu begitu? Berarti ada masalah dalam otak Anda. Lu serius ini? Serius. Oke ya. Ada masalah di otak Anda. Dan mudah-mudahan masalahnya itu bukan karena sesuatu. Ya, gitu ya. Bukan karena sesuatu seperti misalnya adanya tumor di situ, gitu, bukan ada. Emangnya ada banyak kasus-kasus gitu. Ya. Banyak, saya berapa kali mendapatkan ini langsung saya kirim ke bedah saraf ya, termasuk saya kirim dulu ke teman-teman neurolog ya, kita mencari second opinion dan tentunya dari sana nanti ada aktivitas pencitraan otak ya, gitu ya, termasuk konsul ke bagian bedah saraf. Nah, terakhir itu bedah saraf yang nangani. Gitu, ada seorang yang awalnya pernikahan itu baik gitu ya, awal pernikahan baik, 4 tahun pernikahan baik, terus kemudian sejak pernikahan kelima si istri yang awalnya baik, lembut dan seterusnya mulai semakin resek rasanya gitu ya. Reseknya apa gitu ya, kamar itu harus rapi terus, nggak boleh berantakan sedikit pun. Kalau berantakan sedikit pun ngomel ya, ngomelnya bukan ngomel biasa, ngomelnya sudah over gitu kan. Terus 6 tahun 7 tahun tambah ngomelnya tambah luar biasa ya, 6 tahun 7 tahun genap 8 tahun sudah suaminya sepertinya nggak tahan ya, nggak tahan diomelin aja, akhirnya kan lama-lama nggak tahan di rumah kan gitu kan. Ibu omelin aja cuma karena sayang ya, ini nggak begini istriku itu gitu. Lah cek ternyata ada gumpalan darah ya, darah yang menggumpal sebesar biji jagung yang letaknya di kortek anterior daripada cingulatus ya, anterior cingulatus kortek. Nah, kita mengenal, kalau teman-teman belajar di neuroparenting, ini cingulatus ini juga bagian dari otak yang teman-teman harus pelajari, karena otak ini Presnel kalau di mobil ya, Presnel untuk mindahin gigi loh. Gitu ya. Gigi apa? Gigi emosi, gigi membangun dorongan, kapan dorongan harus kuat, kapan tidak kuat gitu, itu ada di gyrus cingulatus. Mana otak saya? Oh ini. Ya. Ya, ini di sini cingulatus itu ada di sini. Ya. Ini bagian anterior ya, sampai ini ada satu bagian ya, adanya mulai dari sini di cingulatus sampai sini. Ya. Nah, bagian anterior ini hubungannya dengan salah satu hubungannya dengan apa namanya? Dengan Presnel. Presnel emosi. Kadang harus tenang, Presnelnya diturunin. Ya, tapi kadang harus kencang. Ya sudah, di Presnel dinaikin 3-4. Ya, Anda bayangkan kalau di cingulatus itu ya, korteks cingulatus bagian anterior itu terus karaten gitu.
banyak berkarat kan gitu. Anda harus cepet harusnya kan gitu ya. Harus lewat jalan tol gitu ya. Terus dari kopling harusnya pindah 2, 3, 4 kan gitu ya. Ada akhirnya dari kopling 1 macet di 2, terus mana bisa cepat gitu kan. Ya, jadi ada fungsinya. Cuma kalau di situ dirangsang terus ya, kita jadi jadi terganggu nih ya. Emosinya jadi sangat kuat gitu ya, sangat apa namanya, sehingga masalah-masalah yang kecil dibesar-besarin. Ya, ada teman-teman yang sering menangani masalah kecil terus kemudian dibesar-besarin. Bahasa Jawanya kriwikan jadi gerojokan. Ada. Awas, hati-hati. Jangan-jangan Anda bermasalah di otak Anda. Oke ya. Ya, mudah-mudahan tidak saya begitu ya. Ini yang simpel-simpel aja. Kita sering marah, kita kena rangsangan apa namanya sedikit sudah jengkel, ya gitu ya. Kena apa namanya teguran sedikit sudah ngambek dan sebagainya, yang sepertinya ya gitu ya. Teman-teman tentunya udah bisa. Kalau terlalu sering, hati-hati dengan otak Anda ya, otak Anda gitu ya. Nah, paling bagus kalau ada bermasalah begitu ya, bisa juga masuk di sekolah neuroparenting atau Anda perlu training brain based emotional skill ya, bisa konsultasi teman-teman psikolog klinik dan seterusnya. Saya pun berapa kali bantu sama teman-teman psikolog klinik dan seterusnya menangani kondisi-kondisi seperti ini. Nah, teman-teman yang berbahagia, efek daripada tadi kontrol motorik yang tidak sempurna. Loh ini anunya dari mana dok gitu ya? Asalnya dari mana ini? Dari masa kecil. Yang tadi kita jelaskan tantrum. Kalau urusan dengan motor kontrol motorik ya. Berarti hubungannya dengan aktivitas motorik di masa kecil. Oke ya. Kalau teman-teman sering mendengar saya kuliah tentang neuroparenting, saya selalu mengatakan bahwa masa kecil pada saat anak lahir ada 2 sistem, ada 2 otak, sebut saya begitu, ada 2 otak yang sudah sempurna, yang sudah mateng. Bahasa saya kalau mateng itu bisa distimulus, bisa diberikan rangsangan, kayak gitu ya, sudah mateng. Yang satu namanya otak gerak diwakili oleh batang otak. Yang satu adalah otak emosi yang diwakili oleh emosional, oleh amigdala, otak amigdala. 2 hal ini berkembang luar biasa sejak kecil. Oke ya, ditambah dengan refleks primitif dan seterusnya ya. Sensorik yang terintegrasi dan seterusnya. Ini bagian yang tidak kita boleh pisahkan daripada pengasuhan putra putri kita. Iya, betul sekali. Ya. Terus terang dengan segala kelebihan dan kekurangan, apa yang saya sampaikan itu saya sudah praktekin. Saya sudah cross check dengan bijakan, terutama dengan neuroanatomi terutama. Di neuroanatomi kan ada the human brain development. Paling kalau jenengan baca the fundamental of neuroscience itu yang ada 2 jilid. Oke ya, jenengan pasti akan betul-betul mengenali itu. Prakteki dengan segala kelebihan. Ya. Kalau saya dibilang dulu saya orang tua berantakan, itu yang ngomong anak saya nomor 1. Anak saya nomor 1 mengasuh anaknya kok begitu. Sekarang dia lagi pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Samratulangi ya, Dr. Muhammad Dawam Ansori. Oke ya. Oh dia orang jenius ya. Saya minimal lebih pintar daripada bapaknya gitu ya. Jenius ya. Emosinya kalau bukan dikatakan berantakan, belum sampai berantakan sekali Sinda ya. Cuma kalau dalam kondisi tertekan sangat luar biasa, dia kebingungan untuk mengelola itu. Oke ya, dan
Itu PR saya, dan alhamdulillah sekarang bareng-bareng membenahi, dan alhamdulillah dia sudah mulai yakin ya, setiap tantangan ya pasti ada redanya, badai pasti berlalu. Gitu. Nah, ini perlu latihan-latihan di masa kecil, teman-teman. Oke ya. Efek daripada ketidakberesan ketika mengasuh di kecil itu efeknya akan jadi di dewasa. Kalau sudah dewasa, teman-teman, memperbaikinya bisa karena ada sistem neuroplasticity di otak kita. Tapi susah, Pol. Susahnya, Pol. Kenapa disebut susahnya, Pol? Kalau saya menganjurkan Anda, ya ayah, bunda, ayo kita perbaiki ini, caranya gini, lakukan ini, clear kan gitu ya. Kalau jenengan nggak mau aku dirubah. Pernah saya nangani seorang yang ini troublemaker ya di satu kelompok ya gitu ya. Karena apa? Dia pemarah luar biasa. Ketika saya tanya kenapa pemarah, Pak, dia jawab, saya bangga menjadi orang pemarah, karena dengan marah saya dihargai orang. Coba mau merubah dia bisa mengelola amarah, kagak bisa. Kecuali dia merubah sendiri, terus minta tolong bagaimana caranya. Nah itu dah baru. Nah tapi kalau untuk anak-anak kan nggak sampai ke level itu, ya. Anak-anak kan nggak sampai level itu, apalagi anak-anak yang masih di bawah 7 tahun masih sangat muda. Anak-anak di bawah 12 tahun masih relatif muda dibandingkan anak-anak yang sudah masuk di 15 tahun. Oke ya teman-teman. Nah salah satu latihan daripada motorik kontrol ini ya adanya di Marshmallow-nya Profesor Walter Mischel dengan baca itu ya. Oke ya. Bagaimana melatih anak-anak ya memiliki keterampilan yang namanya delay gratification. Ya, delay gratification. Melatih anak. Ya. Delay gratification, menunda kenikmatan. Menunda kenikmatan itu beda dengan menunda-nunda. Ya, beda. Cara kerjanya di otaknya berbeda. Kalau menunda-nunda kerjanya di subkortikal, di otak bagian dalam. Kalau delay gratifikasi kerjanya di kortikal. Yang saya maksudkan kerja di kortikal atau subkortikal itu dominansinya ya. Karena nggak ada otak yang kerjanya sendiri, nggak ada. Hanya satu piranti itu nggak ada, pasti whole brain ya cara kerjanya. Ya, kalau delay gratifikasi dominansinya di kortikal ya. Kortikal, otak bagian kortikal ya, otak bagian kortikal sini. Kalau subkortikal ini di dalam sini. Oke, kalau subkortikal di dalam. Oke. Kalau menunda-nunda itu sama dengan flight. Gitu kan. Itu karakternya daripada otak subkortikal, karakternya daripada sistem limbik. Lebih spesifik karakternya dari amigdala. Ya, amigdala kan punya karakter begitu, fight and flight. Ya, fight or flight. Ada lagi threat and opportunity. Tapi opportunity sudah cenderung ke kortikal. Pleasure atau non pleasure atau threat and pleasure. Nah, gitu, threat and pleasure. Kalau threat pasti flight atau kadang-kadang fight. Kalau pleasure pasti mendekat. Lihat teman. Jadi bagaimana cara latihannya delay gratifikasi? Latihannya pada saat anak-anak usia 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, bayangkan. Oke ya. Terus kalau sudah besar begini, apa masih bisa dong? Masih. Saya katakan tadi luar biasanya Gusti Allah itu ada satu spesial di otak kita namanya kerja otak kita yang namanya neuroplasticity, plastis. Tapi catatannya catatannya seperti yang saya katakan tadi ya, kalau sudah 15 tahun ke atas gitu, apalagi sudah di atas 25 tahun ya,
Eh, Banyak sekali penghambat yang di otak ini. Salah satu adalah belief system. Ya, eh, value juga bisa menghambat itu bila dianggap value yang berlawanan dan sebagainya. Itu bagian belief system. Oke teman-teman ya. Oke, latihan-latihannya ya latihan berhubungan dengan gerak ya. Latihannya berhubungan dengan gerak. Ya tentunya memang harus ada pembimbingnya ya gitu. Latihan lagi ya. Intinya latihan itu Anda mengenali emosi destruktif, emosi perusak yang membuat Anda jadi reaktif ya. Reaktif seperti itu. Gak dituruti ngamuk gitu ya. Ngamuknya bukan hanya sekedar ngamuk sampai ngaplok sampai nyilet dan seterusnya itu ya kalau sudah masuk di tataran situ sudah patologi gitu ya. Oke, harus dikemas betul-betul. Ya, kecuali yang pengalaman saya yang saya ceritakan di depan itu dia berjanji ingin merubah. Oke, dia berjanji ingin merubah. Ya, sampai istrinya yaitu betul-betul menyiapkan tenaga profesional untuk mengevaluasi apakah ada progres perbaikan tentunya gitu ya. Ada progres atau enggak. Kalau enggak ada progres dia akan proses di pengadilan sebagai tuntutan, bisa aja kan gitu. Tapi kalau ada progres ya alhamdulillah ternyata dia latihan terus aja. Alhamdulillah karena cinta ya, karena kasih sayang dan seterusnya. Oke, akhirnya dia bisa membenahi dirinya dengan baik. Teman-teman keluarga neuroparenting yang berbahagia gitu ya. Nanti di tanggal 31 Januari itu ya kita akan membahas tentang ini ya, tentang dari perspektif anak-anak dan perspektif orang dewasa. Kalau pas ini terjadi di anak Anda seperti apa gitu ya. Kalau ini nantinya pada orang tua, nanti orang tuanya seperti apa gitu ya. Itu kita akan bahas di tanggal 31 Januari ya, kelasnya kelas malam ya. Silakan ini Zoom ya, kita itu ada kontribusi ya, berikan kontribusi terbaik Anda lah, kita aja lah gitu. Yang penting teman-teman bisa ikut di kelas yang tanggal 31 malam itu. Ya kalau daftar aja di di nomor ini ya, bisa di 0821 ya 3645 7526. Oke ya. Teman-teman bisa melihat di statusnya Dr. Amir Syufti atau di Instagram Dr. Amir Syufti atau Instagram Neuroparenting School ya, atau Instagram Sekolah Neuroparenting, Anda bisa menemukan itu. Baik teman-teman ya, mudah-mudahan menjadi sebuah renungan, sudah tambahan ilmu, dan ini ilmu sedikit yang saya miliki ya, kan yang bagus kan sedikit tapi di share kan gitu ya, share ya gitu biar saya mendapatkan ilmu ini juga insya Allah tanggung jawab saya sudah sharekan, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih, kita sambung di Senin pekan depan malam, sampaikan ke teman-teman yang lain ya, kita nimbrung bareng ya biar lebih asik ya, biar lebih cerdas. Saya Dr. Amir Syufti dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.